Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mudahkan untuk berada di tempat yang mulia ini untuk kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang menjadi pemberat timbangan kita sekalian di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih pelajaran kita kitab Arba'in Nawawiyah, hadis ke-31. Hadis yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang masalah zuhud yang akan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Nabi SAW ditanya oleh seorang dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuh ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang kalau aku amalkan Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Maka Nabi SAW menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah di dunia atau terkait masalah dunia, Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Maka ini petunjuk Nabi SAW bagaimana seorang itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia terhadap dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kita bahas adalah penjelasan para ulama tentang definisi daripada zuhud ini, khususnya zuhud yang berkaitan dengan perkara dunia, ya, dimana inti kesimpulannya zuhud terhadap dunia adalah seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya di akhirat kelak, meninggalkan dunia yang tidak membawa manfaat buat dia di akhirat kelak. Ini adalah zuhud terhadap dunia, satu tingkatan yang ketika seorang amalkan maka dia sangat berarti menjalani setiap detik dalam kehidupannya. Kalau dijalankan, maka seorang itu berada dalam pengumpulan kebaikan setiap apa yang menjadi aktivitasnya di dunia dengan sikap zuhudnya itu terhadap dunia, ya. Karena orang yang zuhud, setiap apa yang menjadi tindakannya, aktivitasnya di dunia ini yang menjadi kepentingannya itu membawa kebaikan gak di akhirat, dan dia fokus untuk melakukan yang memang benar-benar dipastikan kebaikan di akhiratnya. Kalau enggak ditinggalkan, berarti kan setiap aktivitasnya, setiap tindakannya, setiap
amaliyahnya, ya, dia perhitungkan kalau itu adalah suatu nilai di akhirat kelak. Ya, maka orang yang zuhud di dunia pastinya hidup menjalani apa-apa yang mendulang kebaikan buat dia di akhirat, setiap detiknya bahkan. Maka tentunya ini adalah perkara yang sangat mulia sekali dan penting untuk kita usahakan dalam menjalani hidup ini. Karena ya kita, apalah artinya hidup ini kalau bukan untuk memperbanyak kebaikan buat kita nanti di akhirat. Apalah arti hidup di dunia ini? Ya, semua apa yang dikumpulkan, diraih, dicapai, kalau malah membahayakan di akhirat kelak, tentu adalah suatu kerugian. Nah, hidup ini sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya adalah ladang untuk kita olah, untuk kita usahakan yang panennya akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ya, maka dengan sikap zuhud ini, tentu ini adalah suatu arahan dan petunjuk dari Nabi kita yang mulia alaihi wasallam untuk keselamatan kita di kehidupan yang hakiki nanti di yaumul qiyamah kelak. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Nazim Sultan menjelaskan di sini setelah penjelasan definisi tentang zuhud, beliau menjelaskan tentang at-taqlil min sya'ni dunya. Ya, sedikit dari urusan dunia. Maksudnya ini suatu penjelasan, ya, hendaknya seorang itu membatasi dan tidak melampaui batas untuk apa yang menjadi bagian duniawiyah dengan aktivitas dan dengan apa yang dia lakukan, ya. Atau taklil min sya'ni dunia, maksudnya penjelasan dari penulis nanti akan menjelaskan. Jadi dia menunjukkan dunia itu bukan suatu untuk kita berlebihan dalam memandang dan menjadikannya sebagai obsesi dan orientasi. Dunia itu suatu yang rendah dan hina kalau dijadikan sebagai obsesi, orientasi dan tujuan. Karena dia akhirnya adalah suatu yang fana, yang tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan akhirat terutama. Dunia sedikit sekali, ya. Bahkan bukan hanya dunia kalau dipandang dari sisi keseluruhan. Dari sisi keseluruhan aja, dunia itu sesuatu yang sedikit, rendah, ya, dan hina, ya. Itu kalau dipandang keseluruhannya, dia adalah sesuatu yang sedikit dibanding akhirat. Lebih sedikit lagi kalau urusan dunia terkait pencapaian kita, yang bisa kita capai, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita kumpulkan. Lebih dikit lagi. Secara keseluruhan isi dunia itu adalah sesuatu yang sedikit dibanding akhirat. Bayangkan 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, ini dunia semuanya loh. Kita mendapatkan, menikmati bagian dari dunia kan lebih sedikit lagi. Kalaupun kita mengusahakan dengan membabi buta, berapa sih dapatnya? Memang dapat setengah dunia di tangan kita dengan kita menghabiskan umur kita untuk dunia. Gak bakalan, setengahnya gak bakal dapat. Seperempatnya juga gak bakal, sepertiganya gak bakal, apalagi 1/1000-nya juga belum tentu. Dan kita dapatkan dari bagian dunia lebih sedikit lagi, ya. Maka amat rugi orang yang mengejar dunia, obsesinya dunia. Kalaupun dapat dunia, itu nggak berarti dibanding dunia keseluruhan, apalagi nggak dapat dengan menyanyiakan akhirat. Logikanya begitu, ya. Kalau dunia secara keseluruhan isinya
nggak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Tempat cemeti yang dimiliki salah seorang di antara kalian di surga, tempatnya doang, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, tempat cemeti, dunia dan isinya loh, bukan bagian dunia yang kita capai. Kalau dunia dan isinya gak ada artinya dibandingkan akhirat, apalagi hanya cuma bagian kita yang bisa kita capai dengan menghabiskan seluruh tenaga, energi, hidup, umur, waktu kita untuk dunia. Lebih dikit lagi. Ya. Maka sangat-sangat rugi tentunya untuk seorang akhirnya menggadaikan akhirat, mengabaikan akhirat, menyia-nyiakan akhirat, menjual akhirat untuk sedikit bagian dunia dan lebih sedikit lagi yang bisa dia capai, dia dapatkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tapi banyak orang gak menyadarinya. Ya karena apa? Ya karena kekurangan daripada ilmu, tidak mengerti, tidak tahu hakikat dunia, dan tidak mengetahui penilaian pandangan dunia yang sebenarnya. Tentu yang paling benar menilai, memandang tentang dunia ya penciptanya, bukan kita. Penciptanya yang paling tahu dunia itu seberapa besar nilainya. Dan ternyata pencipta dunia ini telah menjelaskan nilai dunia ini di dalam kitabnya dan apa yang dibawa oleh nabinya dari petunjuk yang menjelaskan tentang hakikat dunia. Misalnya dia adalah sesuatu yang sedikit. Ya, mari kita perhatikan. Berkata Syekh Nazim Sultan, qauluh izhad fid dunya waradat nusus katsirah fi kitabillah wa fi sunnati Rasulullah sallallahu tuzhid fid dunya. Sabda Nabi sallallahu wasallamu alaihi bersikap zuhud pada dunia. Telah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bagaimana hakikat dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Ya, tubayyin haqarataha wa qillataha wa sur'ata inqidha'aha. Datang keterangan tentang dunia dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama menunjukkan dunia itu sesuatu yang hina, ya, rendah. Yang kedua menjelaskan dunia itu sesuatu yang qillah, sedikit. Yang ketiga, dunia itu punah, habis, selesai, fana. Tiga, datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan itulah dunia. Dia rendah, gak seberapa. Dia qillah, sedikit. Dari segi kualitas dia itu rendah, ya. Dari segi kuantitas dia itu sedikit. Dari segi lamanya, kekekalannya, dia musnah, sirna dunia. Coba cek apa aja tentang dunia, ya. Seperti tadi yang kita jadikan perbandingan, ya. Sabda Nabi SAW, cemeti yang dimiliki oleh kalian di surga lebih baik dari dunia isinya, ya. Jadi dunia ini sedikit sekali kualitasnya dibandingkan dengan apa yang ada di surga, ya. Dan dia sesuatu yang hina. Nabi SAW bersabda, kalau dunia lebih berharga dari sayap nyamuk, orang kafir itu gak dikasih minum, gak dikasih makan sama Allah, akan sayap nyamuk sendiri lebih berharga di sisi Allah dari dunia ini, ya. Dan sangat heran juga tentunya kalau ada mereka yang untuk masalah dunia, gara-gara dunia kemudian menggadaikan agamanya, merusak agamanya, ya, merusak persaudaraannya dengan saudara
saudaranya, merusak imannya. Nauzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah. Kalau itu cuma gara-gara dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, dunia datang penjelasan dari Alkitab dan Sunnah, bahwasanya dia adalah sirna, fana. Jadi dunia itu betapapun pencapaian yang kita capai, dia pasti adalah rendah, hina, gak ada artinya. Dia juga sedikit, apalagi hanya cuma bagian kita, sedikit dari keseluruhan jumlah dunia. Yang ketiga, betapapun kita menguasai, memiliki, berapa lama? Nggak lama, nggak banyak. Ya, ini hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi usia muda terkadang membuat kita seolah bisa meraih semua bagian dari dunia. Seolah kita bisa sampai ke menggenggam dunia dari isinya. Ya, banyak anak muda punya obsesi dan cita-cita atau keinginan ya seperti itu. Ya, padahal mereka lupa bahwasannya yang namanya kematian, bahkan ya kata ulama itu paling banyak yang mati itu anak muda dari orang tua. Kematian yang paling banyak itu anak muda, bukan orang tua. Memang secara logika orang tua yang paling dekat dengan usia kematian. Tapi kalau dihitung ya real, sejatinya yang banyak mati itu anak muda daripada orang tua. Dalil untuk ini kata para ulama, kita lihat di masyarakat yang banyak orang tua apa anak mudanya? Yang banyak orang tua apa anak mudanya? Hah? Masyarakat yang paling banyak orang tua apa anak mudanya? Hah? Orang tua, benar nih. Anjing ini muda apa tua nih? Ini yang di sini sekarang. Tua apa muda nih? Muda. Hah? Muda lah. Mau dibilang tua lo pada? Hah? Ya. Kalau di skup kecil aja ya. Ini yang banyak misalnya anak muda. Ya kan? Orang tuanya sedikit, ya kan? Paling yang kotak-kotak doang di belakang, pojok. Ya kan? Berarti kenapa orang tuanya dikit? Berarti yang mati muda banyak, makanya yang tua tinggal dikit. Paham nggak? Kenapa orang tua dikit? Ya karena banyak yang mati muda, nggak nyampe tua. Kalau nggak nyampe tua, yang tua banyak aturan. Ya buktinya yang tua dikit. Berarti yang banyak itu mati muda. Ya. Itu dijelaskan terlalu. Jadi hati-hati. Kadang kita terlalu dibuai dengan bola-bola lambung. Masih muda, umur masih panjang, masih bisa mencapai segala pencapaian dari dunia, bisa digenggam oleh anak muda dan seterusnya. Akhirnya membuat kita lalai dengan usia muda, seolah-olah usia bakal panjang, sehingga menghabiskan untuk segala sesuatunya dari dunia, lupa tujuan dia diciptakan. Padahal realitanya yang mati itu banyak dari golongan muda daripada orang tua. Ya, karena ya itu pasti banyakkan anak muda dari orang tua. Kenapa orang tua dikit? Ya banyak yang mati muda. Ya. Walhal hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitulah dunia menipu. Banyak pandangan-pandangan ya yang kalau Allah tidak jelaskan kepada kita sekalian, tentu kita benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Di antaranya ya pandangan tentang nilai dunia ini. Kalau nggak dijelaskan oleh Allah, nggak dijelaskan oleh Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam berdasarkan wahyu dari Allah tentu banyak kita yang tertipu dengan dunia ini karena lezatnya, karena hijaunya, karena manisnya, karena buayannya, karena kenyamanannya yang membuat kita jadi lengah dan lalai. Mari kita perhatikan dalil yang menunjukkan inilah dunia. Hakirah, rendah, qillah, sedikit, kemudian fana, bahkan kefanaannya itu
adalah suatu kefanaan yang cepat. Sur'atu inqidaiha, cepat sekali lenyapnya. Ya, cepat sekali hilang. Ya, sekarang kita mungkin orang masih kenal kita, masih melihat kita, masih ngobrol. Kalau kita udah mati, orang juga udah lupa. Sehari juga udah lupain kita. Lupain kita udah. Ya, coba deh, antum coba mati. Mati, kubur orang yang hidup, udah nggak ingat ente lagi. Ya, harta tuh udah dibagi-bagiin, udah dunia cepat. Ya. Padahal hadirin dan dimuliakan Allah, mari kita perhatikan yang menunjukkan akan keadaan dunia ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Yang ada pada kalian, dunia ini yanfad, punah, musnah, fana, habis. Wa ma indallahi baqin. Yang ada di sisi Allah itu kekal. Yang ada di sisi Allah apa? Ya amal saleh. Allah berfirman, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Yang kekal yaitu amal saleh itu lebih baik di sisi Allah dan sebaik-baik harapan. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik. Adapun dunia yang dinikmati, yang dicapai, yang digapai dan seterusnya, itu yanfad, musnah, lenyap, hilang. Yang ada di sisi Allah yang dinantikan dari balasan dari sisinya, surganya Allah SWT, akhirat itu kekal. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Maka dikatakan kepada anak Adam, malaka min malika illa ma akalt fa'afnait wa kasaut fa'ablait wa tasaddaqt fa'amdait. Ya, anak Adam berkata, hartaku hartaku, padahal tidak ada yang menjadi bagian kalian kecuali apa yang kalian makan, dan yang kalian makan itu habis dan gak banyak juga. Dan apa yang kalian pakai, ya, pakaian banyak, yang dipakai cuma satu, dan yang kalian pakai juga akan usang. Ya, kalian mati juga udah gak dibawa sama kalian. Gak jadi kain kafan kalian itu semua satu lemari dibawa kubur, kan enggak. Yang kalian pakai juga di kubur kalian akan jadi usang, kemakan tanah, rusak. Yang ketiga, yang kalian sedekahkan, fa'amdait. Itulah yang kalian nantikan, yang menjadi harta kalian sesungguhnya di sisi Allah SWT, yang Allah akan beri, yang terus akan mendampingi kalian, yang jadi modal kalian. Ya. Maka wa ma indallahi baqin, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Kemudian hadirin dan dimuliakan Allah, ayat selanjutnya dibawakan oleh penulis surah Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman tentang dunia, gambarannya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu tidak lebih dari sekedar permainan, ya, senda gurau, dan zina, perhiasan-perhiasan. Ya, dunia itu cuma itu. Perhiasan-perhiasan menipu, yang membuat tertarik, berkilau. Sesudah dipakai, sesudah dimiliki, bosan juga. Cuma hiasan aja. Coba aja. Ya, apa bagian dunia yang paling mahal yang kita senengin? Kalau udah dapet, kalau sudah dimiliki, paling sehari euforianya, 2 hari, 3 hari lah. Seminggu juga bosan. Ya kan? Seminggu juga bosan udah kayak gak ada nilainya aja sama yang lain. Tapi awal sebelum kita dapatkan, kayaknya mewah sekali, kayaknya indah sekali, itulah zina. Itu yang namanya perhiasan, ya, yang menipu, senda gurau, main-main, ya, itulah dunia. Dan dunia ini tafakhurun bainakum, tempat dimana kalian itu saling berbangga, saling berkompetisi untuk mendapatkannya. Nah, inilah dunia.
untuk orang-orang yang tertipu dengan dunia. Saling menyombongkan diri dengan pencapaian dunia. Padahal pencapaian dunia, apa artinya disombongkan? Dia mau nyampe mana dari urusan dunia, kemudian dia sombongkan dirinya dengan pencapaian tersebut, ya, kepada orang lain. Toh akhirnya dia tinggalin juga, toh akhirnya dia mati juga. Lihat perjalanan orang-orang yang menyombongkan diri dengan pencapaian dunianya. Emang masih ada sekarang? Gak ada. Lenyap semua, mati. Apa yang bisa mereka banggakan dari apa yang mereka sombongkan dari pencapaian dunia? Bahkan kebanyakan orang-orang yang merasa sombong, bermegah-megah dengan pencapaian dunianya, tidak disebut selanjutnya kecuali kejelekan. Ya, Firaun gak disebut kecuali kejelekannya. Qarun gak disebut kecuali kejelekannya. Orang-orang yang pada masanya mencapai dunia di tangannya, ya, menguasai dunia dan menyombongkan diri, mana hasilnya? Gak ada, dia selesai, habis. Untuk berkompetisi saling sombong gak ada artinya. Sebentar dibilang wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad, dan kalian saling adu banyak dalam harta, dalam anak-anak, ya itulah dunia yang memang menjadi suatu prestis dengan pencapaiannya. Ketika seorang memiliki banyak dari bagiannya, ada suatu prestasi tersendiri yang dia merasa hebat dengan pencapaian dunia. Tapi cuma sampai situ aja udah, nggak lebih dari itu, ya, nggak lebih dari itu, ya, nggak lebih dari itu. Maksudnya, ya jangan tertipu dengan itu semua. Jangan tertipu dalam rangka memperbanyak, berlomba-lomba memperbanyak bagian dari dunia, sehingga kalian lupakan maksud dan tujuan kalian diciptakan. Jangan tertipu dengan kenikmatan, kemegahannya, sehingga kalian menyombongkan diri dengan pencapaian kalian dari dunia. Kalian lupa agama kalian, akhirat kalian, kalian rendahkan orang lain yang ada di bawah kalian dalam pencapaian dunia. Kalau seperti itu malah petaka nantinya. Ya. Maka inilah dunia. Ya, laibun walahun, permainan, senda gurau. Ya. Kalau senda gurau, ya. Yang namanya senda gurau tahu kan? Ya, ketika awal disebutkan, ya nampak membawa suatu kesenangan buat kita. Kita jadi ketawa, kita jadi senang. Tapi kan sebentar, habis itu kita biasa lagi. Gak bakal bikin kita jadi ketawa terus. Kalau kita ketawa terus, gila. Kan begitu. Jadi gila. Ya, dunia begitu. Coba kalau kita nikmati. Ya paling selesai lewat tenggorokan, semuanya sama rasanya. Diproses sampai hasilnya kuning-kuning semua. Mau yang dimakan merah, kuning, biru, coklat, dengan proses yang susah, berkeringat, ya hasilnya kena flash juga, ya kan? Masuk ke toilet kena flash, hilang semua. Ya dunia kayak gitu semua. Walaupun dinikmati, ya sebentar. Ya, senda gurau, ya, dan dia ya seperti permainan. Ya, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang senang, ada yang sedih, ya, dunia lah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi di antara kebaikan seseorang menjalani hidup di dunia adalah dengan mengenal hakikat dunia. Siapa yang enggak kenal hakikat dunia dan tertipu dari keadaan dunia yang sesungguhnya sehingga dia baik dalam mensikapi, maka orang ini binasa. Makanya banyak keterangan dalam Al-Quran, Allah pencipta dunia ini menjelaskan dan menggambarkan dengan berbagai macam cara, metode, diantaranya dengan perbandingan-perbandingan untuk kita berpikir, nih dunia tuh kayak begini, permisalan dunia tuh kayak begini, ya. Dengan perbandingan analogi.
Ya, agar kita benar-benar paham dengan baik tentang hakikat dunia. Ya, di antaranya ini, dunia itu tidak lebih dari sekedar mainan, sekedar gurau, perhiasan, saling menyombongkan diri di antara kalian, saling adu banyak harta dan anak-anak. Permisalannya, analoginya kama kali gaifin, seperti hujan. Ya, kita perhatikan, lihat ini gambaran dunia itu kayak hujan yang turun. A'jabal kuffar nabatuh, ya. Hujan yang turun mengairi nabat, tumbuhan yang membuat kagum petani. Kufar di sini maksudnya petani. Karena kafir secara bahasa maknanya adalah taghdiyah, menutupi. Petani diantara sebutannya secara bahasa Arab disebut kafir karena dia nutupin biji yang ditanam dengan tanah untuk tumbuh. Hanya diantara nama dari petani ya kufar, kafir. Dari situlah istilah orang kafir juga disebut, mereka yang menutupi keimanan, yang berpaling dari keimanan, ya, yang ingkar terhadap keimanan, maka ya secara bahasa yaitu maknanya a'jabal kuffar nabatu, tumbuhan dengan sebab turunnya hujan membuat para petani jadi takjub, punya harapan besar mereka akan memanen hasil pertaniannya dengan turunnya hujan itu. Tsumma yahij fatarahu musfarra, tapi enggak lama ya pertanian itu rusak, yang tadinya diharapkan pertumbuhannya kemudian jadi menguning, jadi mengering, ya. Tsumma yakunu hutaman, kemudian jadi hutaman, jadi ya mengering, jadi sia-sia. Nah, itulah dunia. Yang banyak orang melihat dunia itu, yang menanam dunia, yang mengusahakannya, yang berjibaku di dalamnya seperti para petani itu, merasa kagum, punya harapan besar tentang apa yang mereka usahakan dari dunia. Ya. Tapi betapapun sampainya dia untuk apa yang diusahakan di dunia, ya dunia lenyap. Dunia lenyap. Seperti pertanian itu, ya, akhirnya mengering, menguning, bahkan gak sedikit belum sampai panen gagal. Ya, nah itulah dunia. Ya, orang mengusahakannya, berjibaku untuknya, punya harapan besar bakal menguasainya, mendapatkannya. Tapi ternyata angan-angan dan harapannya yang panjang, ya, tapi usianya pendek. Belum sampai dia pada apa yang menjadi cita-cita dan pencapaiannya itu, keburu mati duluan. Dan dia belum menyiapin apa-apa buat kematiannya, nyesel dia. Ya. Wa fil akhirah, tapi di akhirat adzabun syadid, itu ada adab yang keras. Ya, bagi orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunia hanya untuk kagum, berjibaku dan mengusahakan dunia bukan akhirat. Akhirnya di akhirat dapat adab yang pedih. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Tapi di akhirat juga ada ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang fana itu, dan mereka berjalan sebagaimana ketentuan yang Allah arahkan dalam mengisi dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia itu tidak lebih dari sekedar kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kesenangan yang tidak kekal, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang enggak ada artinya kalau dibandingkan dengan kesenangan di akhirat. Jadi sangat rugi kalau ada orang yang mengorbankan akhiratnya untuk sedikit dari bagian dunia. Na'udzubillah. Ya, tapi memang dunia ini fitnahnya besar, daya tariknya besar. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua tenggelam untuk dunia ini, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalil dari Al-Qur'an menjelaskan kepada kita sekalian hakikat dunia. Penulis menjelaskan, Syekh Nazim Sultan, "Fad dunya munqadiyah zailah."
dunia itu fana, ada batasnya, ya, ada waktu selesainya, lenyap. Fala yanbaghi lil abdi an yashtaghil bil fani az-za'il anil baqi. Maka bagi seorang hamba nggak pantas, nggak benar, nggak pantas, nggak layak kalau mereka tenggelam dengan kehidupan dunia dan mengorbankan akhiratnya. Lebih memilih dunia yang fana, yang lenyap dan bakal dia tinggalkan untuk sesuatu yang kekal dari kehidupan hakiki, yaitu akhirat. Ya, ini hadirin dan bukan Allah, memang gampang dibicarakan, tapi giliran kita ketemu dunia udah lupa lagi. Ya, gitulah kita. Makanya penting untuk kita terus rawat dan jaga keimanan dengan kita ibadah, dengan kita ngaji. Ya, Hanzalah seperti yang sering kita ceritakan, ini yang dia rasakan, mengadu kepada Nabi SAW tentang keadaan dirinya. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik. Kenapa dia merasa dirinya munafik? Hanzalah mengatakan, saya kalau bersama Nabi SAW, mendengar apa yang Nabi jelaskan dan seterusnya tentang surga, neraka, itu seolah-olah surga neraka di depan matanya. Ya, melihat dengan mata kepala, pokoknya sangat termotivasi lah. Tapi giliran balik ke rumah pulang, ya ketemu anak-anak, berjibaku dengan dunia, lupa lagi tuh tentang akhirat. Hanzalah merasa menyesal dengan keadaan dirinya itu dan mengatakan, wah ini saya munafik benar-benar. Tapi Nabi SAW memaklumi apa yang menjadi keadaan Hanzalah. Itulah kita, sahabat aja kayak begitu. Ya, itulah kita. Dunia ini memang tempat ujian. Dan akhirnya kita naik turun, ya, di dalamnya. Makanya perlu dan penting untuk kita terus jaga. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Nazim Sultan menjelaskan, "Fal ayat dallat ala anna al-hayat dunya gurur wa batil wa la'ib. Wa haqiqatul la'ib ma la yantafi bih." Ayat dalam surat Al-Hadid menjelaskan dunia itu adalah menipu, sesuatu yang batil dan permainan. Dan hakikat permainan adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya, sia-sia. Ya. Walahu mayultaha bihi, yang disebut senda gurau atau lahu, ada sesuatu yang melalaikan. Kama dalat ala anha zina. Juga ayat ini menjelaskan dunia itu zina, perhiasan. Wa zina ma yutazayyan bihi. Dan yang namanya zina, perhiasan, sesuatu yang dijadikan untuk berhias, ya. Wal maftun biha yatazayyan wa la ya'mal li akhirati. Orang yang terfitnah dengan dunia, mereka benar-benar merasa dunia itu sebagai suatu prestasi besarnya. Seperti seorang yang memakai perhiasan, dia merasa gagah dengan perhiasannya, ya. Nah, dunia itu kan perhiasan. Seorang yang mencapai dunia dan merasa berprestasi dengan dunianya itu, ya itulah, berarti dia terfitnah dengan dunia itu. Yang merasa kalau dengan dunia itu naik tingkat dia, prestisnya, ya, terus nilai dia dengan pencapaian dunia seperti itu. Kalau dia merasa seperti itu dengan pencapaian dunianya, dia terfitnah dengan fitnah dunia. Dia masuk dalam jebakan dunia itu, ya. Kemudian yang membuat dia tidak beramal untuk akhiratnya, ya. Kama dalat ala annaha tafakhur. Ayat ini juga menjelaskan dunia itu adalah tempat manusia saling berbangga, saling menyombongkan diri. Wa nas yafkharu ba'dhum ala ba'din binaimi hazzail. Dan manusia kita lihat banyak mereka saling menyombongkan dan berbangga dengan pencapaian dunia satu dengan yang lainnya. Padahal mereka berbangga dengan sesuatu yang lenyap hilang. Bangga dengan mobilnya, bangga dengan pencapaiannya, jabatannya, bangga dengan hobinya yang menjadi pencapaiannya. Padahal yang dibanggakan itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang lenyap, ya. Itu tafakhur, ya. Tsumma syataha rabbuna inqida'ud dunya wa sur'ati zawaliha bil ghais alladhi yanzil 'alal ard.
fatahtazi wa takhdar. Kemudian Allah menjelaskan ya, menyerupakan ya, cepatnya dunia lenyap punahnya itu dengan air hujan yang turun ke bumi, yang kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, kemudian nggak selang berapa lama ya kembali menjadi kering dan kembali menjadi mati. Ya, bumi itu kembali menjadi kering, menjadi mati. Nah, tentu kalau kita tinggal di negeri tropis kayak gini, ini nggak begitu mengena ya, karena kita sono sini basah. Tapi kalau kita hidupnya di tempat kering loh, kayak di Timur Tengah, hujan, ya kan, basah, nggak lama kering lagi, ya. Sehingga kalau ini turun, ya, ayat ini kepada orang-orang yang keadaan mereka jelas dari kekeringan wilayah di mana mereka tinggal, mereka harusnya mengerti. Itulah dunia. Seperti yang kalian lihat di tempat kalian tinggal, di wilayah kering itu, ya, kayak gurun kan, kayak di Hijaz sana. Kalau turun hujan, memang basah, tapi bentar kering lagi, sebentar kering lagi, ya. Wa hadha halun na'imi dunya zail munqadhi. Inilah keadaan dunia yang lenyap, musnah dan cepat hilangnya. Seperti cepatnya hujan itu turun, terus bumi kembali mengering di tempat sana. Kalau di sini ya mungkin kita beda. Tapi kan ayat ini turun pada orang-orang yang pertama kali ada di sana. Ya, sehingga mereka lebih bisa meresapi, karena maksudnya adalah menggambarkan, menganalogikan. Inilah dunia dengan apa yang kalian lihat di sekeliling kalian, untuk kalian tahu tentang dunia itu sebenarnya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi pada salat insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.